Rezim Orde Baru meninggalkan bekas luka hingga kini bagi umat Islam. Pada akhir 60-an menjelang awal 70-an, rezim ini mulai menekan umat Islam demi panggung pemilu. Maka selepas pemilu 1971, rezim Orba mulai menampakkan wajah sebenarnya, termasuk pada umat Islam di Indonesia. Berbagai tekanan mulai dilancarkan kepada umat Islam setelah menolak memberikan izin bagi para tokoh-tokoh Masyumi untuk berpolitik. Rezim ini juga menekan kaum Nahdliyin di tanah air. Nahdlatul Ulama yang beroposisi pada rezim Orde Baru serta kencang mengkritik Soeharto dan kabinetnya ditekan keras. Kebijakan-kebijakan Orde Baru terhadap umat Islam memang pantas dikritik, bahkan ditentang. Mulai dari RUU Perkawinan yang mengesampingkan syariat Islam, rencana rezim Orba untuk mengakomodir aliran kepercayaan sejajar dengan agama, persoalan P4, hingga upaya Orde Baru untuk membungkam politik umat Islam lewat mengasingkan para tokoh Masyumi dari politik, seperti terhadap Muhammad Nasir, Muhammad Roem yang tak diizinkan menjadi ketua Parmusi, hingga peleburan partai-partai Islam menjadi satu partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Umat Islam saat itu benar-benar dipinggirkan aspirasinya. Tak mengherankan karena Soeharto saat itu memilih orang-orang terdekatnya dari kalangan bukan Islam, termasuk Kejawen. Ali Mortopo dan Humardani yang berada dalam lingkaran kekuasaan Orde Baru memaksimalkan pengaruhnya melalui think tank Center of Strategies and International Studies. Upaya rezim Orde Baru yang menyatukan partai Islam dalam satu partai justru menjadi blunder ketika Partai Persatuan Pembangunan P3 malah mendulang suara di pemilu 1971, 1977. Golkar yang sempat terancam kalah ketika itu membuat Soeharto memikirkan kembali kebijakan untuk menghadang peran umat Islam dalam politik kala itu. Isu-isu seperti ekstrem kanan, komando jihad menjadi hembusan permainan intelijen yang dihembuskan untuk mendiskreditkan gerakan umat Islam. Mantan Menteri Agama yang juga tokoh NU, Kiai Haji Saifuddin Zuhri pun mengkritik isu-isu komando jihad yang dihembuskan rezim Orde Baru. Dalam fatwanya, Kiai Haji Saifuddin Zuhri dalam buku Komando Jihad dan Negara Islam dalam Unsur Politik dalam Dakwah menyebutkan, bagaimanapun secara sepintas lalu, isu komando jihad bisa dikesankan untuk ditujukan kepada umat Islam, sekurang-kurangnya kepada golongan yang dikategorikan ekstrim. Kita pun tidak lebih tahu siapa golongan ekstrim tersebut, apakah yang anti Orde Baru, yang anti Pancasila, atau yang anti Undang-Undang 45, atau yang anti pembangunan, atau yang anti musyawarah. Aksi-aksi protes umat Islam, baik terhadap kebijakan Orde Baru, semakin menghebat kala Soeharto menentukan Pancasila sebagai asas tunggal. Polemik asas tunggal Pancasila semakin menghebat di masyarakat dan ormas-ormas Islam. Penolakan-penolakan terhadap Pancasila sebagai asas tunggal juga menggema di masjid-masjid. Gelombang penentangan umat Islam terhadap rezim Orde Baru memang tampak menguat. Namun tak ada yang menyangka Soeharto dan rezim Orde Baru akan melakukan suatu kekejian yang luar biasa terhadap umat Islam. Kekejian yang kelak kita akan mengenangnya
sebagai tragedi Tanjung Priok. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.